Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan menunjukkan berita untuk hari ini, Sabtu 24 Mei 2025. Sari berita penting. Keroyok penjual simpol di Jalan Asoy, 2 warga Kecamatan Tebu Tengah ditangkap polisi. Berita kedua, 2 pelangsir BBM subsidi di Sungai Bengkal ditangkap polisi. Berita ketiga, 2 kapal terbakar di Pelabuhan Bungus, kerugian mencapai 3,1 miliar rupiah. Berita selengkapnya, 2 orang pria bernama AS berumur 30 tahun dan AB berumur 25 tahun, warga Kecamatan Tebu Tengah, Kabupaten Tebu, Provinsi Jambi, terpaksa berurusan dengan polisi setelah menganiaya atau mengeroyok penjual simpol. Pengeroyokan ini terjadi di Jalan Asoy, Desa Bedaru Rampak, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebu pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025, sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Kedua pelaku ini diketahui tidak terima saat diminta membayar sempol yang dipesan. Menurut keterangan korban, penjual sempol sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat atau jam 1 siang, 2 orang tersangka pelaku datang menggunakan sepeda motor untuk membeli sempol. Setelah pesanan dibungkus dan diberikan, salah satu tersangka berkata akan bayar nanti karena hendak pergi sebentar. Namun saat korban menolak dan mengatakan sempol itu milik orang lain, tersangka justru melempar makanan tersebut dan langsung memukul korban. Aksi pemukulan tersebut membuat warga sekitar geram. Beruntung tim Sultan Opsional Satreskrim Polres Tebu yang dipimpin oleh Ibda Nanda Yuman STRK bergerak cepat. Tidak sampai 24 jam setelah kejadian, kedua tersangka berhasil diamankan. Kedua tersangka adalah warga Kecamatan Tebu Tengah, Kabupaten Tebu yang saat ini tengah diamankan di Polres Tebu untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Kapolres Tebu AKBP Triyanto SIK SH MH melalui QLT Kasih-Humas Ibda Ardinal Hagia SEME membenarkan atas peristiwa tersebut. Benar telah kami mengamankan 2 orang tersangka pelaku pengeroyokan dalam waktu kurang dari 1 kali 24 jam setelah kejadian dilaporkan, katanya. Penangkapan ini berkat kerja cepat dan sigap dari tim Sultan Opsional Satreskrim Polres Tebu di lapangan, ujarnya, dibantu masyarakat sekitar. Dikatakannya kedua tersangka saat ini sudah diamankan di Polres Tebu untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Untuk sementara barang bukti dan keterangan saksi telah dikumpulkan guna memperkuat berkas perkara. Proses hukum akan berjalan secara profesional dan transparan, katanya. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir tindakan premanisme dalam bentuk apapun, terlebih terhadap masyarakat kecil yang sedang berusaha mencari nafkah. Kami minta kepada masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara yang bijak dan sesuai dengan aturan hukum, ucap Kasih-Humas. Dia pun menghimbau kepada masyarakat untuk segera melapor ke pihak kepolisian apabila mengalami atau menyaksikan tindakan kriminal agar segera ditindaklanjuti. Sumber berita Portal Tebu. Berita kedua, Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Tebu kembali mengungkap penyalahgunaan bahan bakar minyak BBM bersubsidi di wilayah hukumnya. Dalam 2 operasi yang digelar pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025, 2 orang pelaku berhasil diamankan dari lokasi berbeda beserta sejumlah barang bukti. Pengungkapan pertama terjadi di Kecamatan Tebu Ilir. Seorang pria berinisial WS tertangkap tangan saat memindahkan BBM bersubsidi dari tangki mobil yang telah dimodifikasi tidak sesuai standar. Modifikasi tersebut diduga kuat untuk menimbun atau mendistribusikan BBM secara ilegal. Dari hasil pemeriksaan awal, WS telah menjalankan praktik ilegal ini selama kurang lebih 2 tahun. Masih di hari yang sama, di lokasi berbeda, petugas kembali mengamankan satu pria lainnya berinisial LC. Ia ditangkap saat mengangkut puluhan galon berisi biosolar menggunakan truk Mitsubishi PS 120. BBM subsidi tersebut diduga akan didistribusikan
secara ilegal ke sejumlah lokasi. Kapolres Tebo AKBP Triyanto melalui PLT Kasih-Humas Ibda Ardinal Hagia membenarkan penangkapan kedua pelaku tersebut. Benar, 2 orang pelaku sudah kita amankan, tegasnya. Jumat 23 Mei 2025. Ia menambahkan keberhasilan pengungkapan ini tidak lepas dari peran aktif masyarakat dan ia memberikan informasi kepada kepolisian. Kami mengapresiasi dukungan masyarakat. Polres Tebo akan terus berkonsisten memberantas penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi demi menjaga hak masyarakat dan stabilitas distribusi energi, jelasnya. Para pelaku kini ditahan di Mapolres Tebo untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Mereka dijerat dengan pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah melalui pasal 40 Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Selama proses penangkapan, situasi di lapangan berjalan aman dan kondusif. Polisi menegaskan tidak akan memberi ruang bagi pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak di wilayah hukum Polres Tebo. Sumber berita Tribun News. Berita ketiga, 2 unit kapal terbakar di Pelabuhan Perikanan Samudra Bungus, Kecamatan Bungus, Teluk Kabung, Kota Padang, Jumat 23 Mei 2025 sekitar pukul 16:10 waktu Indonesia Barat. Beruntung dalam peristiwa itu tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai 3,1 miliar rupiah. Kepala Bidang Operasional Sarana dan Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang, Rinaldi, membenarkan kejadian tersebut. Ia mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran pada pukul 16:10 waktu Indonesia Barat atau jam 4 sore. Kemudian 3 menit berselang, armada pemadam dikerahkan ke lokasi. Petugas tiba di lokasi pada pukul 16:20 waktu Indonesia Barat dan berhasil memadamkan api secara keseluruhan pada pukul 17:05 waktu Indonesia Barat, ujar Rinaldi. Objek kebakaran melibatkan 2 unit kapal, yakni KM Rimata 1 milik pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan KM Raju 21 milik seorang nelayan bernama Asrizal DG berumur 55 tahun. Kedua kapal mengalami kerusakan berat akibat insiden tersebut. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka-luka yang dilaporkan. Penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Sementara itu, akses jalan yang sempit menjadi salah satu kendala saat penanganan di lapangan, tambah Rinaldi. Adapun nilai kerugian yang ditaksir mencapai 2,5 miliar rupiah untuk KM Rimata dan Rimata 1 dan sekitar 600 juta rupiah untuk KM Raju 21. Namun demikian, petugas berhasil menyelamatkan aset lain senilai 2 miliar rupiah yang berada di area terdampak. Selain personel dari Dinas Pemadam Kebakaran, penanganan kebakaran juga melibatkan unsur TNI AL, TNI AD, Polairut, serta aparat pelabuhan dan kelurahan setempat. Totalnya sebanyak 25 personel yang diturunkan dengan dukungan 3 unit armada damkar dan 1 armada milik TNI AL. Ini menjadi pengingat bagi seluruh pemilik kapal dan pengelola pelabuhan untuk lebih memperhatikan aspek keselamatan dan kesiapsiagaan terhadap potensi kebakaran, tutup Rinaldi. Sumber berita Top 1. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.